bahwa dulu harddisk CCTV dikatakan oleh Angger dan Ibu Cici ada yang menukar. Dan itu bukan harddisknya dia ketika dikembalikan. Namun yang anehnya kenapa tidak dikejar oleh yang punya tersebut? Misalkan datanglah ke polsek, ya kan, Pak, ini bukan harddisk saya. Kalau saya sendiri yang seperti itu akan tegas, teman-teman. Ya, sampai ribut sampai kapanpun. Kalau misalkan saya ada CCTV yang merekod sebuah kejadian, tapi tiba-tiba ada yang ngambil atau menukar atau membodohi saya akan kejar sampai kemanapun. Kan seperti itu. Baik saudara, selamat malam dimanapun berada. Bagaimana kabar kalian? Saya akan melanjutkan kembali pembahasan kasus Subang yang sudah menjadi perhatian kita semuanya. Teman-teman, kasus pembunuhan di Subang, Jawa Barat ini adanya salah satu oknum yang sudah menjadi tersangka, inisial T, yang sudah disebutkan oleh Kabid Humas Polda Jabar. Tentunya kita sebagai warga masyarakat sangat berharap sekali kasus Subang ini terurai semuanya dan 100% terungkap. Karena di sini banyak sekali kasus ini yang belum terselesaikan. Yang pertama ada dugaan pemalsuan ijazahnya, yang kedua ada dugaan pemalsuan tanda tangan, dan ini adalah bisa saja berkaitan dengan sebuah kasus pembunuhannya karena banyak sekali analisis dari para kuasa hukum, para pengacara, orang-orang yang ahli di bidang hukum. Ini bisa saja berkaitan motifnya adalah keuangan atau uang, seperti itu. Baik teman-teman, seorang anggota polisi ikut jadi tersangka di dalam kasus pembunuhan Ibu Tuti dan Amalia di Subang, Jawa Barat yang terjadi pada tanggal 18 Agustus di tahun 2021 lalu. Sekarang Pak Yosef sudah menjadi terpidana, Danu sudah menjadi terpidana, yang 4 orang lagi, kan sekarang tersangka sudah ada 6. Ya kan? Pidana 2, yang 4 belum ditahan, sudah menjadi tersangka, dan sekarang inisial T yang dulu dikatakan adalah dari Kanit Jatantras ya, kalau tidak salah, ini sudah menjadi tersangka, yaitu dengan tuduhan obstruction of justice. Nah, Pak Yosef sekarang ini masih menjadi perdebatan di masyarakat yang saya simak, yang saya ikuti dari pendapat teman-teman di berbagai channel YouTube. Ada juga yang mengatakan bahwa Pak Yosef ini hanya dari keterangan Angger dan Ibu Cici, dan juga pengakuan Danu, dan juga adanya titik noda merah di bajunya. Dan juga menjadi perdebatan adalah CCTV Angger. Banyak juga yang mengatakan Angger ini berbohong karena tidak ada bukti. Kok bisa menyebutkan Pak Yosef Hidayah? Dan juga di sini ada juga yang mengatakan bahwa CCTV dari Angger tersebut terhalang oleh plang dan ada jejak digital. Kalau jejak digital saya juga sudah melihat ya, dan kemarin juga ini sudah dibahas oleh Mas Puri dan juga Mas Sodobuono. Nah teman-teman, tentunya sekarang sudah adanya obstruction of justice, pasti kita tanda tanya besar. Untuk siapakah bekerja? Disuruh siapakah untuk bekerja? Bekerja dalam hal apa? Dalam mengacak-ngacak TKP dan juga menghilangkan sidik jari atau barang bukti, atau juga harddisk CCTV, atau juga CCTV-nya dihilangkan yang merekod pergerakan para pelaku. Kita masyarakat sudah diberikan contoh dengan kasus Sambo yang begitu besar sekali terjadi di Indonesia ini. Banyak sekali obstruction of justice yang sudah di PTDH, yang sudah dihukum. Tentunya namanya obstruction of justice ini sudah mengetahui apa sebenarnya yang terjadi, bahkan menyaksikan. Sekarang terbukti kasus Ferdy Sambo banyak obstruction of justice, dan OOJ tersebut sudah mengetahui pelaku yang sebenarnya, dan sebenarnya apa yang terjadi sudah diketahui. Dugaan saya pribadi ya, bagaimana dugaan teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Dugaan saya, OOJ ini sudah mengetahui sebenarnya yang terjadi dalam kasus ini, dan sebenar-benarnya pelaku yang sebenar-benarnya. Saya yakin itu, meskipun analisis ya, karena kita sudah diberikan contoh. Tapi entah berbeda, entah tidak ya, kasus Subang dan kasus Sambo. Intinya yang jelas, kenapa ada obstruction of justice? Bekerja untuk siapa? Disuruh oleh siapa? Apakah ada bayaran besar yang dinamakan insentif? Oke, teman-teman, oknum polisi bernama Aibda Taryono. Oh, Aibda Taryono inisial T ya, yang disebutkan oleh Kabid Humas Polda Jabar tersebut jadi tersangka atas tuduhan obstruction of justice atau perintangan penyidikan.
Hal ini disebabkan aksinya yang memerintahkan saksi untuk menguras bak mandi di tempat kejadian perkara di sebuah rumah yang berlokasi di Jalan Saga yang menjadi tempat kejadian perkara. Ingat teman-teman, tempat kejadian perkara itu merupakan tempat yang sakral dan di situ banyak sekali jejak yang ditinggalkan oleh para pelaku. Kalau tidak ada OOJ yang mengetahui, yang pintar, yang mengetahui titik-titik sidik jari atau jejak atau barang yang dipakai untuk mengeksekusi korban, ini kasus tidak akan lama. Sebenarnya seperti itu. Berhubung ada OOJ, jadi lama. Nah, di sini sudah menjadi fakta persidangan. Kita harus ingat bahwa dulu harddisk CCTV dikatakan oleh Angger dan Ibu Cici ada yang menukar. Dan itu bukan harddisknya dia ketika dikembalikan. Namun yang anehnya kenapa tidak dikejar oleh yang punya tersebut. Misalkan datanglah ke polsek. Ya kan, Pak, ini bukan harddisk saya. Kalau saya sendiri yang seperti itu akan tegas, teman-teman. Ya, sampai ribut sampai kapanpun. Kalau misalkan saya ada CCTV yang merekod sebuah kejadian, tapi tiba-tiba ada yang ngambil atau menukar atau membodohi saya akan kejar sampai kemanapun. Kan seperti itu. Itu bukan harddisk saya. Seperti itu, teman-teman. Ini tidak ada pergerakan dari Angger dan Ibu Cici seperti itu. Harapan masyarakat banyak sekali di sini yang mengatakan kenapa tidak dikejar gitu loh. Kalau tahu itu bukan harddisknya, berarti di sini banyak yang mencurigai Angger dan Ibu Cici di sini ada bermain katanya seperti itu. Entahlah. Yang jelas kenapa tidak dikejar seperti itu. Ini bukan harddisk saya, Pak. Kemana yang asli? Kan seperti itu. Kalau misalkan dikembalikan yang asli, kok kosong? Kenapa jadi kosong? Itu harus diramaikan, teman-teman. Kan seperti itu ya. Baru di situ ada pergerakan dari seorang Angger ini. Harddisknya ada, kan seperti itu. Jadi ini untuk membuktikan ucapannya yang tidak dipercayai oleh masyarakat. Banyak teman-teman yang berkomentar di berbagai channel YouTube yang saya simak tidak percaya dengan keterangan Angger dan Ibu Cici karena tidak ada bukti CCTV. Namun setelah sekarang ini ada pengacara yang baru yang saya simak di berbagai media, yaitu akan meminta untuk memutar CCTV seluruhnya yang ada merekod atau yang ada di kasus Subang ini, intinya seperti itu. Ini luar biasa ya, kita simak nanti. Mau mematahkan keterangan siapapun, intinya diputar karena ini demi kebenaran, demi terungkapnya kasus ini, keadilan kedua korban, teman-teman. Seperti itu. Baik, teman-teman, Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Julius Abraham Abbas dengan keterangan pada Rabu 11 September di Mapores Purwakarta mengatakan motif Aibda Taryono adalah salah melakukan prosedur saat menjalankan tugas. Ini yang aneh. Kan mungkin lagi sekolah itu berlatih bagaimana cara penyelidikan dan penyidikan, bagaimana cara menangani TKP, ada pembunuhan, ada perampokan. Ini kok bisa salah prosedur? Ini aneh, teman-teman. Aneh bin ajaib ya, kok bisa salah prosedur? Luar biasa. Baik, teman-teman, adapun saat kejadian, Aibda Taryono masih menjabat sebagai Kanit Resmo Polres Subang. Menurut dari Kabid Humas Polda Jabar, yaitu Kombes Pol Abbas, yaitu dalam menjalankan aksinya Taryono menyuruh anggota bantuan polisi atau Banpol berinisial S. S ini adalah Pak Suman ya, seorang Banpol yang dipanggil Uci. Ini inisial S, karena banyak sekali di sini yang bertanya, S itu siapa? Ini Pak Suman, yang saya ketahui di fakta persidangan ya. Baik, bak tersebut diketahui digunakan untuk memandikan kedua mayat korban. Lebih lanjut dikatakan, menurut Kabid Humas Polda Jabar, bahwa tujuan Taryono untuk menguras bak, yaitu untuk mencari barang bukti. Ini barang buktinya tanpa sepengetahuan tim Inapis. Oh, untuk mencari barang bukti. Tapi tanpa sepengetahuan Inapis. Berarti ini di tanggal 18 yang menguras bak mandi tersebut. Menurut keterangan dari sosok Banpol, di tanggal 18 juga sudah dikuras. Sedangkan sudah dijelaskan oleh Pak Asep Nugraha Inapis Polres Subang tidak mengetahui waktu bak itu dikuras. Di tanggal 18, sedangkan belum diidentifikasi. Lalu di tanggal 19-nya pagi menguras lagi bak mandi, lalu sorenya gerombolan masuk mengambil mobil Yaris, kucing, dan masih banyak lagi. Namun rinciannya kita tidak tahu apa yang dilakukan di dalam.
Masyarakat tidak tahu dan tidak ada di fakta persidangan pun. Hanya fakta persidangan keterangan Pak Mulyana mengatakan mengambil kucing dan saya hanya disuruh. Nah ini yang menyuruhnya itu memindahkan apa gitu. Sebenarnya apa yang terjadi di tempat kejadian perkara? Karena setelah Inapis Polda Jabar di tanggal 21 Agustus 2021 lalu itu masuk ke TKP untuk identifikasi, namun sudah berubah. Berarti benar ada yang merubah, ada yang mengacak-ngacak TKP. Sudah jelas ini ada OOJ, teman-teman. Seperti itu ya. Oke, teman-teman, sejauh ini belum ada indikasi keterkaitan Taryono dengan terpidana Yosef Hidayah yang telah divonis 20 tahun penjara. Taryono sendiri saat ini sudah dipindah tugaskan ke bagian unit Binmas Polres Subang. Jadi menurut dari Kabid Humas ini tidak ada keterkaitan Taryono ini dengan kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Yosef Hidayah seperti itu yang sudah menjadi terpidana. Namanya pun tak pernah disebutkan selama proses persidangan berlangsung. Ya memang tidak disebutkan ya di dalam proses persidangan. Yang ada juga Pak Yosef berkuar-kuar adalah nama Pak Irlansyah itu berbohong menurut Pak Yosef ya. Sudah kita ketahui. Baik, justru yang disebutkan itu adalah nama perwira yang lainnya yang disebut oleh terpidana Yosef Hidayah, yaitu Aibda Irlansyah ya, yang disebutkan menghilangkan CCTV, menghilangkan jejak, menukar harddisk, dan menyebabkan Pak Yosef katanya menjadi tersangka, pengakuan dari Pak Yosef tersebut. Nah, teman-teman, Taryono diketahui ya pernah bersaksi dalam sidang, ya waktu itu intinya semua sudah bersaksi ya, baik dari Aibda Karsa, Aibtu Karsa, baik Aibda Irlansyah, Aibda Roni Rahman, Bribka Aceh Solihin, dan Bribtu Dede Hidayat. Ini sudah menjadi saksi, memberikan kesaksiannya waktu di pengadilan. Intinya setelah ada OOJ, pasti kita bertanya, untuk siapa bekerja, siapa yang menyuruh, apa motifnya, apakah dibayar untuk mendapatkan sebuah insentif untuk membelurkan kasus ini. Semoga terbongkar semuanya, teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Bye-bye.